Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan pembelajaran ilmu kimia. Kali ini dengan pokok bahasan hidrolisis bagian kedua, yaitu menghitung pH hidrolisis. Yang pertama, rumus hidrolisis jika garam berasal dari asam lemah basa kuat. Di sini yang mensifati garam adalah yang kuat, basa kuat, maka di sini munculnya OH-. OH- dirumuskan Kw per Ka kali konsentrasi garam, bisa dilambangkan M atau ada yang melambangkan G, yaitu konsentrasi garam. Kw adalah tetapan, besarnya 10 sama dengan 10 pangkat min 14. Contoh soal, hitunglah pH larutan NaCN 0,01 molar jika diketahui KaHCN 10 pangkat min 10. OH- sama dengan akar Kw per Ka kali konsentrasi G. Di sini OH- tapi yang muncul di sini adalah Ka. Mengapa? Karena yang lemah adalah asamnya. Jadi untuk hidrolisis itu rumusnya dibalik. Kalau OH- Kw per Ka. Kalau H plus Kw per Kb. Kenapa? Karena yang lemah adalah asamnya. Sedangkan yang mensifati garam adalah yang kuat. Karena ini garam berasal dari asam lemah basa kuat, maka di sini munculnya OH-. OH- sama dengan akar Kw per Ka karena asamnya yang lemah kali konsentrasi G. Kw adalah tetapan, yaitu 10 pangkat min 14, Ka-nya 10 pangkat min 10, sudah diketahui di soal. Konsentrasi garamnya adalah 0,01 atau 10 pangkat min 2. Sehingga kalau kita jumlahkan akar 10 pangkat min 12, akar 10 pangkat min 14 ditambah 10 pangkat min 2 dikurangi 10 pangkat min 10, ketemunya 10 pangkat min 6. Akar 10 pangkat min 6 sama dengan 10 pangkat min 3. Sehingga pOH sama dengan min log 10 pangkat min 3 sama dengan 3, pH 14 dikurangi 3 sama dengan 11. Soal berikutnya, jika anion atau kationnya itu ada 2. Dalam hal ini anionnya yang ada 2, CH3COO 2 kali Ca. Anionnya ada 2, maka rumusnya OH- sama dengan akar Kw per Ka kali 2 kali konsentrasi G. Jadi konsentrasi G-nya dikalikan 2, konsentrasi garamnya. Atau bisa juga dikalikan di luar seperti ini. Kalau konsentrasinya itu 0,01, maka karena di sini anionnya ada 2, maka dikalikan 2. Contoh, tentukan pH larutan CH3COO2 kali Ca 0,001 molar jika Ka sama asetat sama dengan 10 pangkat min 5. OH- sama dengan akar Kw per Ka kali 2 kali konsentrasi G, sama dengan akar 10 pangkat min 14 kali 2 kali 10 pangkat min 3 dibagi 10 pangkat min 5 sama dengan akar 2 kali 10 pangkat min 12, kalau dikeluarkan jadi 1,4 kali 10 pangkat min 6. pOH sama dengan min log 1,4 kali 10 pangkat min 6 sama dengan 6 min log 1,4. pH sama dengan 14 dikurangi 6 min log 1,4 sama dengan 8 plus log 1,4. Sekarang yang nomor 2, jika garamnya berasal dari asam kuat basa lemah. Asam kuat berarti garamnya bersifat asam, sehingga di sini munculnya adalah H+. H+ sama dengan akar Kw per Kb karena basanya yang lemah kali konsentrasi garam atau M. Jika di soal itu diketahui tetapan hidrolisis, maka rumusnya menjadi H+ sama dengan akar Kh kali M, konsentrasi garam. Tetapan hidrolisis itu mewakili Kw per Kb atau Kw per Ka. Contoh, 100 ml larutan N42 kali SO4 0,2 molar mempunyai tetapan hidrolisis Kh sama dengan 10 pangkat min 9. Tentukan pH larutan tersebut. H+ sama dengan akar Kh kali 2 kali konsentrasi G. Kh-nya 10 pangkat min 9,
kali 2 kali konsentrasi G-nya 2 kali 10 pangkat min 1 atau 0,2, akar 4 kali 10 pangkat min 10 sama dengan 2 kali 10 pangkat min 5, pH sama dengan min log 2 kali 10 pangkat min 5 sama dengan 5 min log 2. Contoh soal berikutnya, masih asam kuat basa lemah NH4Cl berasal dari NH3 atau N4OH dan HCl asam kuat, sehingga di sini munculnya H+ sama dengan akar KW per KB kali konsentrasi G. KW-nya 10 pangkat min 14, KB-nya 10 pangkat min 5, G-nya 10 pangkat min 2 atau 0,01. Empat belas ditambah 2 dikurangi 5 sama dengan 11. Akar 10 pangkat min 11 kalau dikeluarkan menjadi 10 pangkat min 5,5, sehingga pH sama dengan min log 5,5 sama dengan 5,5. pH sama dengan min log 10 pangkat min 5,5, hasilnya sama dengan 5,5. Soal berikutnya, jika belum diketahui konsentrasinya, melainkan massa yang diketahui, maka kita mencari konsentrasinya dulu. Molaritas sama dengan gram per mr kali 1000 per V. Di sini soalnya sebanyak 3,16 gram Ca3CO2 kali Ca mr158 dilarutkan dalam air hingga volumenya 5 liter. Jika Ka Ca3COH 10 pangkat min 5, maka berapakah pH larutan? Gramnya 3,16 dibagi 158 kali 1000 per 5000. Volumenya boleh diubah jadi mililiter. Kalau diubah jadi mililiter maka rumusnya 1000 per V. Kalau tetap liter berarti 1 per V. 3,16 dibagi 158 adalah 0,02, 1000 dibagi 5000 sama dengan 0,2. 0,02 kali 0,2 sama dengan 0,04, sama dengan 4 kali 10 pangkat min 3. OH- sama dengan KW per Ka kali konsentrasi G. 10 pangkat min 14 kali 4 kali 10 pangkat min 3 dibagi 10 pangkat min 5 sama dengan 2 kali 10 pangkat min 6. 4 kali 10 pangkat min 12 kalau diakarkan keluarnya 2 kali 10 pangkat min 6, sehingga pOH min log 2 kali 10 pangkat min 6 sama dengan 6 min log 2. pH sama dengan 14 dikurangi 6 min log 2 sama dengan 18. Berikutnya adalah pH campuran asam kuat basa lemah. Kalau asam kuat basa lemah berarti nanti kita pakai rumusnya H+, munculnya adalah asam. Jika campurannya berasal dari asam lemah basa kuat, maka nanti rumusnya kita pakai OH-. Ya. Contoh ini berasal dari asam kuat basa lemah. Tentukan pH campuran dari 100 ml NH3 0,2 molar ditambah 100 ml HCl 0,2 molar. Di sini ciri terjadi hidrolisis adalah jika molnya sama. Salah satu ada yang lemah dan molnya sama. Itu berarti mencari pH-nya pakai rumus hidrolisis. Mol NH3 100 kali 0,2 20, mol HCl 100 kali 0,2 20, sama molnya. Koefisiennya juga sama, sehingga habis bereaksi dua-duanya. Yang diperhatikan adalah NH4 hasilnya, garamnya. Pada hasil reaksi terdapat garam NH4Cl sebanyak 20 milimol. Karena NH4Cl asamnya yang kuat, maka kita nanti pakai rumus H+. Pada hasil reaksi terdapat garam NH4Cl sebanyak 20 milimol, maka saya akan mencari konsentrasi garamnya. NH4Cl
konsentrasi N4Cl mol per volume total. Molnya tadi 20 mili, volume totalnya 100 tambah 100 yaitu 200, sehingga 20 per 200 sama dengan 0,1 atau 10 pangkat min 1. H plus sama dengan akar KW per KB kali konsentrasi G. KW nya 10 pangkat min 14, KB nya 10 pangkat min 5, dan G nya 10 pangkat min 1. 15 dikurangi 5 10, akar 10 pangkat min 10 sama dengan 10 pangkat min 5. pH nya min log H plus min log 10 pangkat min 5, hasilnya sama dengan 5. Sekarang bagaimana jika diketahui pH dan yang ditanyakan adalah massa garamnya? Di soal ini ada garam CH3COOK atau kalium asetat. Jika diketahui pH kalium asetat itu sama dengan 10 dan Ka asam 10 pangkat min 5, berapakah massa garam kalium asetat yang harus dilarutkan dalam 500 ml air? Mr kalium asetat sebesar 98. Karena di sini basanya kuat, ada K berasal dari basa KOH, maka di sini saya harus mencari POH. Jika asamnya yang kuat, maka cukup pH saja. Karena di sini basanya yang kuat, maka saya mencari POH. pH sama dengan 10. POH 14 dikurangi 10 sama dengan 4. Saya mencari OH min. Di sini POH 4, maka OH min adalah 10 pangkat min 4. Jika pH sama dengan X, maka H plus sama dengan 10 pangkat min X. Sehingga di sini jika OH minnya 10 pangkat, jika POH-nya 4, maka OH minnya 10 pangkat min 4. OH min sama dengan akar KW kali G per Ka. OH minnya saya masukkan 10 pangkat min 4, KW nya 10 pangkat min 14 kali konsentrasi G yang dicari, Ka nya 10 pangkat min 5. 14 dikurangi 5 9, akar 10 pangkat min 9 kali G sama dengan 10 pangkat min 4. Untuk menghilangkan akar saya kuadratkan di ruas kiri dan kanan. 10 pangkat min 4 kuadrat sama dengan akar 10 pangkat min 9 kali G kuadrat. Hasilnya 10 pangkat min 8 sama dengan 10 pangkat min 9G, sehingga konsentrasi G 10 pangkat min 8 dibagi 10 pangkat min 9 atau 10 pangkat min 1, jadi sama dengan 10. Konsentrasi garamnya ketemu 10. Saya mencari mol. Mol sama dengan molaritas kali volume. Molaritasnya itu 10, konsentrasi garam, volumenya 500 ml, sehingga saya kalikan 10 kali 500 sama dengan 5000. Karena mililiter maka di sini ketemunya milimol. Kalau saya jadikan mol, saya bagi 1000 sama dengan 5 mol. Saya mencari massa sama dengan mol kali Mr, 5 kali 98 sama dengan 254 gram. Yang ketiga, pH garam yang berasal dari asam lemah basa lemah. pH yang berasal dari asam lemah basa lemah di sini menggunakan rumus H plus sama dengan KW per KB kali Ka. Jadi pH hanya tergantung pada harga Ka dan Kb dan tidak tergantung pada konsentrasi larutan. Contoh, tentukan pH garam N4CN 0,1 molar jika diketahui harga HCN sama dengan 4,9 kali 10 pangkat min 10 dan Kb NH3 1 kali 10 pangkat min 5.
Di sini kita bisa melihat harga Kb 10/4-5 lebih besar daripada Ka 10/10, sehingga nanti pH nya pasti ketemu pH basa. Meskipun di sini kita pakai rumus H+, rumus pH campuran H+ sama dengan akar Kw per Kb kali Ka. Kw nya 10/14, Kb nya 10/5, Ka nya 4,9 kali 10/10. 14 ditambah 10 dikurangi 5 sama dengan 19. 4,9 kali 10/19 saya jadikan 49 kali 10/20, sehingga bisa untuk mudah dikeluarkan dari akar. Akar 49 adalah 7, akar 10/20 adalah 10/10, sehingga ketemunya 7 kali 10/10. pH sama dengan min log 7 kali 10/-10 sama dengan 10 min log 7. Demikianlah cara menghitung pH larutan hidrolisis. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.